Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Infinix Smart 7. Infinix Smart 7 yang saya review kali ini merupakan garansi non resmi ya, yang banyak di marketplace, atau banyak orang bilang ini mungkin refurbished, KW, HDC dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja perbedaannya dan bisa apa gitu ya di video kali ini. Yang pertama, perbedaan yang sangat mencolok adalah di bagian dusnya ya. Jadi kalau Infinix resmi itu hanya ada kapasitas RAM 364 dan 464. Yang mana jika 364 di sininya adalah 6 GB. Nah, di sini aneh nih, kalau yang non resmi ini di sininya 4 GB, yaitu 2 tambah 2. Sedangkan kalau yang asli adalah 3 tambah 3 jadinya 6 GB. Atau variasi yang satu lagi yaitu 4 tambah 3, sehingga di sini tertulisnya 7 GB. Nah, dari sini aja teman-teman udah bisa lihat ya perbedaannya antara yang resmi dan yang non resmi atau KW atau refurbished ini. Lalu untuk mengecek bagian dalamnya, saya sudah install DevCheck ya. Nah, di sini RAM yang terbaca yaitu hanya 2 GB dan memori internal 64. Sedangkan seperti tadi saya bilang, untuk yang resminya itu tidak ada yang memorinya 2 GB. Yang ada paling kecil adalah 3 GB dan 4 GB untuk varian pilihannya. Nah, berikutnya di bagian prosesor ya. Prosesornya itu seharusnya adalah MediaTek Helio A22. Namun di sini menggunakan Unisoc SC9863A. Memang dari sisi inti atau core-nya Unisoc itu lebih baik ya. Ya bisa dibilang beruntung ya, walaupun ini nggak asli tapi kita dapat prosesor yang lebih bagus. Nah, lalu di sistemnya sendiri ini terbaca di Infinix Smart 7 ya. Lalu untuk Androidnya ini di Android 12 atau di Snowcone ya. Untuk baterainya ini di 5000 mAh. Wah, ini kalau memang benar-benar aktual sih rasanya cukup oke ya di tahun 2025 ini dengan kapasitas 5000 mAh. Lalu untuk jaringan saya masih menggunakan WiFi. Nanti kita akan tes juga ya IMEI-nya seperti apa. Lalu di kamera di bagian belakang ini di 8 megapiksel ya. Seharusnya itu 13 megapiksel. Lalu di bagian depannya itu di 4,9 megapiksel. Untuk sensor-sensor cukup lengkap, namun ini belum support untuk NFC ya teman-teman. Lalu di dalam kardusnya ini ada apa saja? Pertama kita mendapatkan satu buah charger, kabel data dan earphone ya. Dan ada satu jelly case. Nah, namun ini ya, kalau yang non resmi itu chargernya itu mending diganti deh. Ini sudah saya tes ya, 20 menit itu nggak nambah sama sekali. Nah, ini memang kelemahan kalau kita beli HP yang non resmi ya, atau KW atau refurbished atau ya macam-macam lah sebutannya di marketplace. Lalu kira-kira bisa apa aja? Apakah untuk main game, hiburan seperti YouTube cukup mumpuni? Bagaimana juga suaranya? Yuk, mau saya tes nih. Oke, sebelum saya tes hiburan, saya mau tes kameranya dulu ya. Nah, ini dia. Ini di mode AI Cam ya. Cuma menurut saya gambarnya pecah, pikselnya seperti tidak rapat. Seperti ini hasilnya. Oke, lalu saya akan coba videonya. Nah, videonya juga sama ya. Ini videonya itu terkesan apa ya? Pikselnya itu tidak rapat ya, atau pudar gitu loh warnanya di studio ini. Nah, seperti ini hasilnya. Oh iya, ada satu kelebihannya ya di Infinix Smart 7 ini. Jadi dia di kamera depannya itu ada flashnya, sehingga kita lebih terang. Cuma nggak saya tes ya. Oke, ini saya coba untuk main Mobile Legends ya. Nah, ini saya coba di grafik tinggi, untuk ultranya tidak bisa. Oke, ini untuk main Mobile Legends walaupun RAM-nya hanya 2 GB, menurut saya ini masih aman ya di grafik tinggi. Ya, walaupun tadi ada sedikit delay atau drop frame, namun tidak terlalu mempengaruhi secara keseluruhan ya. Secara kesimpulan untuk main Mobile Legends aman ya teman-teman. Selanjutnya saya mau coba mainkan PUBG ya. Namun ini sepertinya tidak merespon, handphonenya tidak bisa ya. Tadi sudah download update juga dan udah ditungguin kurang lebih selama 15 menit dan ini ngeblank ya. Nah ini dia, tidak bisa ya, tidak ada tanggapan. Oke, ini saya cek untuk nonton YouTube ya, dan ini sangat aman, tidak ada buffering, gambar video juga oke.
Dan suaranya juga walaupun memang cuma ada satu di sini, cukup kencang ya suaranya ya. Jadi kalau untuk hiburan, nonton YouTube itu aman teman-teman. Nah sekarang saya mau bicara terkait sisi desainnya dulu. Dari depan itu modelnya menganut teardrop ya. Lalu di sini ada tombol virtual, home, back dan text ya. Nah lalu di sebelah kanannya ini ada volume up, volume down, lalu power. Dan di bagian bawahnya ini ada port micro USB ya, jadi belum Type C walaupun handphone ini keluaran 2023. Lalu ada speaker satu di bawah dan jack 3,5. Nah, untuk di sisi kirinya ini ada SIM tray ya. Nah, di sini dia bukan hybrid ya. Jadi bisa 2 SIM card sekaligus memory card gitu ya, teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri ini saya beli di harga 700 ribuan. Ini untuk yang non resminya ya. Kalau yang resminya saya cek itu di angka 1 jutaan ya. Untuk yang resminya. Nah, oh iya, di bagian belakangnya, nah ini ya, menurut saya ya, desainnya itu sudah kekinian. Ya walaupun masih ada sensor finger ya di sini. Oke, ini saya cek IMEI-nya ya. Yang pertama dengan angka belakang 2866. Ini terbaca handphone Xiaomi, walaupun ini adalah handphone Infinix Smart 7. Tapi ini bisa SIM card semua operator Indonesia ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Menurut saya dengan budget 700.000 menurut saya perlu dipikirkan 2 kali deh gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama kita hanya dapat RAM 2 GB saja. 2 GB plusnya yang tertera di dus ini itu sebenarnya hanya virtual memory ya. Nah, tadi juga udah kita lihat ya bahwa secara kamera itu pixelnya cenderung kurang rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk main PUBG juga tadi tidak bisa ya, tidak lancar untuk bermain game. Nah, yang ketiga, prosesornya juga nggak sesuai ya, harusnya MediaTek Helio A22 tapi ini Unisoc, walaupun memang sebenarnya Unisoc itu lebih bagus daripada MediaTek A22 ya dari sisi inti atau core si prosesor itu sendiri. Nah, lalu yang keempat, untuk aksesoris atau chargernya itu sama sekali nggak bisa diharapkan, jadi ketika teman-teman beli itu sudah harus ganti. Nah, tapi tetap ada kelebihannya ya, walaupun memang tidak sebanyak kekurangannya ya. Tadi contohnya baterainya itu di 5000 mAh, menurut saya sih itu bisa dipertimbangkan ya. Sama desainnya untuk bagian belakangnya ini juga cukup oke sih menurut saya dengan tampilan model boba, karena memang ini adalah keluaran 2023, jadi untuk desain itu masih tidak terlalu ketinggalan. Nah, selebihnya untuk memainkan YouTube itu masih aman ya, dan untuk WhatsApp dan lain-lain karena ini di Android 12. Jika suka dengan video ini silahkan like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.